Judul hari ini saya mau kasih apa itu Hari Raya Pentakosta yang tertulis di Alkitab. Kenapa saya kasih judul ini? Karena pengertian Pentakosta yang kita rayakan hari ini dan yang dirayakan orang-orang berbeda. Waktunya juga berbeda ya. Jadi hari ini saya ingin memberikan sedikit tentang Hari Raya Pentakosta yang tertulis di Alkitab. Di luar sana masih banyak orang masih bingung dengan penulisan Pentakosta atau Pantekosta. Baru tulisannya saja masih banyak orang yang belum paham. Jadi saya mau mulai dari yang paling dasar tentang penulisan. Yang benar adalah Pentakosta, bukan Pantekosta ya. Penta artinya 50, Pentakosta memiliki arti hari yang ke-50. Yang bingung soal nama supaya sudah tahu dulu ya. Baru kita lihat isinya. Hari Raya Pentakosta atau yang disebut juga Hari Raya 7 Minggu sudah tertulis di Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di Kitab Keluaran, Kitab Imamat, dan Kitab Bilangan. Saya mau bacakan di Kitab Keluaran 34. Keluaran 34 ayat 22. Hari Raya 7 Minggu, yakni Hari Raya Buah Bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan, juga Hari Raya Pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Ini di Kitab Keluaran. Lalu di Kitab Imamat 23 ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Lalu di Kitab Bilangan, yaitu Bilangan 28 ayat 26, pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Lalu di Kitab Ulangan 16 ayat 10, kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Elohimmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Elohimmu. Ya, begitu banyak kata hari raya 7 minggu, tetapi banyak sekali orang di luar sana tidak mengerti apa itu hari raya 7 minggu. Jadi hari raya Pentakosta bukan baru ada setelah para rasul menerima curahan Roh Kudus, tapi sudah ada sejak hukum Taurat diberikan kepada Musa. Maaf, ini mata tua sih, dia agak tidak kelihatan. Dan hari raya Pentakosta itu untuk memperingati turunnya hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Ini tertulis dalam Injil, bukan peringatan tentang turunnya Roh Kudus. Ya. Semoga Anda bisa memahami ini ya. Semua hari raya Elohim sendiri yang menetapkannya, dan untuk memperingati tentang dirinya, dan menjadi sebuah ketetapan Tuhan. Perlu diingat, Tuhan Yesus dan Roh Kudus tidak pernah membuat hari raya. Semoga hal ini dipahami oleh semua pendengar. Ini penting. Mari kita bahas tentang Hari Raya Pentakosta yang sedang kita peringati hari ini. Berdasarkan kalender Elohim, jatuh pada tanggal 11 Juni tahun 2024 mulai pukul 18 sampai tanggal 13 Juni 2024 pukul 18. Dan seluruh aturan Hari Raya Pentakosta tertulis dalam perintah-perintah hukum Taurat dan menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Tahu selama-lamanya ya? Selama-lamanya itu kekal.
ada beberapa ketetapan Elohim tentang hari raya Pentakosta, yaitu satu, mengadakan ibadah atau hari pertemuan kudus. Ini seperti yang kita lakukan saat ini ya, ibadah atau pertemuan kudus. Kedua, beristirahat. Ketiga, tidak melakukan pekerjaan berat. Membuat roti Pentakosta. Yang ini kita belum membuatnya ya, kita sedang belajar melakukan hukum Taurat karena yang dibuat rotinya adalah roti yang sangat besar. Kita belum mampu untuk melakukan itu. Yang kelima, memberi persembahan hari raya Pentakosta bagi Elohim. Artinya saat persembahan, saat diadakan pertemuan kudus ini, tidak boleh datang dengan tangan hampa. Saya akan sebutkan perintah dalam hukum Tauratnya. Jadi kelima hal tadi, mau sebutkan perintahnya di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu menyatu dengan Injil, karena semua perintahnya ada ayat Injil yang mendukungnya. Jadi kenalilah hukum Taurat itu dan pelajarilah. Karena hari raya Pentakosta ini kita sedang memperingati turunnya hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa ya. Jadi saya mau ajak semuanya kenali hukum Taurat. Kalau tidak tahu bisa cari di Google ada. Kalau mau PDF-nya saya juga punya. Jadi silahkan minta. Karena kalau tidak tahu lalu tiba-tiba menolak hukum Taurat sudah batal, itu aneh. Tahu saja belum, tapi sudah menolaknya. Jadi saya mau ingatkan kepada semuanya, karena hukum Taurat itu menyatu dengan Injil, maka kenalilah dan pelajarilah. Setelah tahu isinya, pasti Anda juga ingin melakukannya. Karena hukum Taurat itu dibuat oleh Tuhan bagi kepentingan manusia. Mengatur hidup kita. Soal penyembahan kepada Tuhan, soal bisnis, soal hubungan seks, soal hubungan dengan sesama, banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari, soal pengadilan juga, semuanya diatur di dalam hukum Taurat. Dan Tuhan sudah membuat itu untuk diberikan kepada manusia. Jadi betapa sedihnya kalau kita sudah diberikan hukum yang sangat baik, yang sangat indah oleh Tuhan, tapi kita tidak mengetahuinya, apalagi melakukannya, tahu saja belum ya. Kembali lagi ke sini, saya mau tunjukkan hukum Taurat yang berhubungan dengan Pentakosta. Pertama, perintah ke-114, ini hukum Taurat ya, yang berhubungan dengan kelima hal tadi. Hadir di ruang kudus pada hari raya. Ini tertulis di Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Jadi setiap laki-laki diwajibkan 3 kali setahun datang ke Yerusalem untuk mengadakan pertemuan kudus di Yerusalem. Tapi karena keadaan tidak memungkinkan, kita bisa membuat pertemuan kudus di tempatnya masing-masing ya. Seperti kita baru mampu melakukan ibadah online, ya enggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha melakukan hukum Taurat yang diperintahkan Bapa, yaitu mengadakan pertemuan kudus di hari raya Pentakosta. Yang kedua, perintah ke-128, beristirahat pada hari raya Sabot atau raya Pentakosta. Ayat pendukungnya adalah Imamat 24 ayat 21. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu mengadakan suatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Ya. Disuruh beristirahat.
Yang ketiga, perintah ke-129, tidak melakukan pekerjaan pada Syafot atau hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu. Tertulis di Imamat 24 ayat 21. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu mengadakan suatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Perintah ke-521. Membawa roti Syafot atau hari raya roti Pentakosta atau membawa roti Syafot pada hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu sama-sama dengan korban dan mempersembahkannya. Ini belum kita lakukan, tapi saya mau sebutkan ayatnya di Imamat 23 ayat 17 sampai 20. Ini biasa dilakukan mempersembahkan korban di bait suci. Sekarang kan bait sucinya belum berdiri ya. Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercera dan 1 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Mengapa harus membawa roti Pentakosta? Karena telah masuk ke tanah perjanjian dan hari raya Pentakosta itu bertepatan dengan hari raya panen raya. Maka Elohim meminta umatnya untuk membuat 2 buah roti dari hasil panen mereka dan mempersembahkannya kepada Elohim. Itu disebut roti Syafot atau roti Pentakosta. Rotinya beragi ya. Kalau di raya roti tidak beragi pakai roti tidak beragi, tapi kalau di hari raya Pentakosta pakainya roti yang beragi. Ini tertulis di Imamat 23 ayat 17, dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Lalu yang kelima, membawa persembahan sukarela. Tertulis di Ulangan 16 ayat 10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16 ayat 10. Selanjutnya adalah kapan hari raya Pentakosta dilakukan. Karena waktunya tidak bersamaan dengan hari raya Pentakosta yang dilakukan oleh saudara kita di luar sana, maka saya ingin membahasnya di sini. Supaya mudah dipahami, saya mau urutkan waktu dari keempat hari raya yang bersambung waktu peringatannya ya. Jadi hari raya yang kita lakukan berdasarkan hukum Taurat itu yang 4 itu gandengan ya. Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, dan hari raya Pentakosta itu waktunya bersambung. Pertama, tanggal 14 Nisan adalah hari raya Paskah. Kita pakai kalender Elohim ya. Ada di Google. Yang kedua, tanggal 15 Nisan yaitu hari raya roti tidak beragi. Hari raya roti tidak beragi ini diperingati selama 7 hari. Tadi tanggal 15 Nisan hari raya roti tidak beragi, lalu tanggal 16 Nisan yaitu hari raya roti tidak beragi yang kedua ya, sesudah hari raya roti tak beragi itu.
diperingati hari raya buah sulung. Jadi hari raya Paskah dulu tanggal 14, lalu tanggal 15 hari raya roti tidak beragi. Itu ada pertemuan kudus. Nah, setelah Sabat itu ada hari raya buah sulung. Hari raya buah sulung ini diperingati selama 49 hari karena ini adalah memperingati hari raya panen. Lalu pada hari yang ke-50, yaitu hari Pentakosta, sama dengan 50, ini disebut juga hari raya 7 minggu. Paham enggak? Paham enggak yang di sini? Jadi tanggal 14 Paskah, tanggal 15 hari raya roti tidak beragi, tanggal 16 Nisan hari raya buah sulung. Dan saat hari raya buah sulung inilah mulai dihitung 49 hari. Lalu ditambah 1 hari menjadi hari ke-50 disebut hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta. Jadi urutannya begini, saat masih di Mesir, bangsa Israel itu merayakan Paskah pada tanggal 14 pada bulan yang pertama. Bulan pertamanya kalender Elohim, ya. Berarti di pertengahan bulan, ya, tanggal 14. Di Keluaran 12 ayat 2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelih pada waktu senja. Ini adalah hari Paskah di pertengahan bulan Nisan, bulan yang pertama. Lalu setelah tulah yang ke-10, jadi hari raya Paskah itu masih dilakukan bangsa Israel di Mesir, ya. Lalu setelah tulah yang ke-10 kan habis merayakan Paskah kan disuruh kasih darah domba di pintu-pintu itu. Lalu ada tulah yang ke-10 yaitu kematian anak sulung. Itu baru bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu pertengahan bulan yang pertama, tanggal 14. Lalu pada bulan yang ketiga, mereka akan keluar ke dalam perjalanan. Pada bulan yang ketiga, mereka tiba di Gunung Sinai. Dan Musa menerima hukum Taurat. Ini di Keluaran 19 ayat 1 ya. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Jadi hitungannya setengah bulan di bulan pertama, 1 bulan di bulan kedua, dan beberapa hari di bulan ketiga. Kira-kira 7 hari atau berapa? Jumlahnya semuanya 50. Dan dihitung mulai dari hari raya buah sulung. Yang ngitungnya hari raya buah sulung. Terus hitung 49 tambah 1 hari, jadi hari ke-50. Ini tertulis di Imamat 23 ayat 15 sampai 16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Paham tidak? Belum paham ya? Jadi di bulan pertama setengah bulan, bulan kedua sebulan, sisanya di bulan ketiga. Hari Raya Pentakosta atau Hari Raya 7 Minggu adalah hari peringatan turunnya hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Dalam peringatan Hari Raya Pentakosta inilah Yesus lahir. Di peringatan Hari Raya Pentakosta ini pula Roh Kudus turun ke bumi. Jadi karena setiap tahun bangsa Israel itu kan memperingati Hari Raya Pentakosta ya. Itu adalah hari raya besar. 3 hari raya besar itu adalah Paskah,
Pentakosta, dan Pondok Daun. Di hari raya Pentakosta ini terjadi 3 peristiwa besar di bumi. Yang pertama adalah turunnya hukum Taurat kepada Musa, ini yang diperingati sebagai tujuan dari hari raya Pentakosta. Dan bersamaan dengan peringatan hari raya Pentakosta ini, lahir pula juru selamat kita. Jadi hari ini Tuhan Yesus lahir, ya, kita bisa kasih happy birthday Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga adalah turunnya Roh Kudus ke bumi. Saya mau bagi ayatnya. Pertama, dari yang turunnya hukum Taurat dulu, ya. Ini banyak ayat, jadi jangan bosan. Supaya kita semua belajar menyukai ayat-ayat di dalam Alkitab. Keluaran 34 ayat 27 sampai 28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ini ayat pertama yang menyatakan bahwa Pentakosta adalah memperingati turunnya hukum Taurat ke bumi yang diberikan kepada Tuhan kepada Musa. Lalu yang kedua tentang kelahiran Yesus yang terjadi di saat peringatan Hari Raya Pentakosta. Alkitab menulis, Malaikat Gabriel memberitahukan kehamilan Maria pada bulan ke-6. Bulan ke-6 dalam kalender Ibrani adalah bulan Elul, yaitu bulan Agustus-September. Lalu Maria mengandung 9 bulan. Dan itu berarti Yesus lahir di bulan ketiga menurut kalender Ibrani. Bulan ketiga dalam kalender Ibrani adalah bulan Sivan, yaitu bulan Mei Juni. Jadi tidak mungkin Yesus lahir di bulan Desember, bukan? Ayatnya di Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ada alasan lain yang menunjukkan mengapa Maria tidak mendapatkan tempat di rumah penginapan seperti tertulis di Lukas 2 ayat 6 sampai 7 di atas, ya. Sebab Yesus itu lahir di hari raya Pentakosta. Hanya ada satu hari raya di bulan ketiga itu, yaitu hari raya Pentakosta atau Syakut. Sebab hari raya Pentakosta itu masuk 3 hari raya utama di Alkitab, di mana semua orang Yahudi dari seluruh dunia datang ke Yerusalem untuk merayakannya bagi Elohim. Itulah sebabnya mengapa semua penginapan penuh dan Maria tidak mendapatkan tempat di rumah penginapan. Bukan karena tidak punya uang, ya, tapi karena tempat penginapannya penuh. Seluruh bangsa Yahudi dari seluruh dunia itu kumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Itu yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus lahir di bulan Sivan di saat peringatan Hari Raya Pentakosta. Lalu yang ketiga adalah turunnya Roh Kudus ke bumi. Alkitab juga mencatat dalam peristiwa Hari Raya Pentakosta di Kisah Para Rasul 2, bahwa saat Hari Raya Pentakosta itu dirayakan para murid Yesus, pada saat itu orang-orang Yahudi dari segala bangsa di bawah kolong langit sedang berada di Yerusalem untuk merayakannya, karena itu wajib bagi setiap laki-laki. Ayatnya ada di Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Ketika tiba hari raya Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di
di satu tempat. Saya mau bacakan di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 yang terjadinya pencurahan Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika murid-murid Yesus sedang berkumpul untuk merayakan peringatan Hari Raya Pentakosta atau Hari Raya 7 Minggu itu, Roh Kudus turun atas mereka. Tetapi turunnya Roh Kudus di Hari Raya Pentakosta tidak mengubah arti dan aturan Hari Raya Pentakosta yang tertulis di dalam Injil. Camkan ini ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Roh Kudus turun kepada murid-murid Yesus saat merayakan Hari Raya Pentakosta atau Hari Raya 7 Minggu. Tetapi turunnya Roh Kudus di Hari Raya Pentakosta itu tidak mengubah arti dan aturan Hari Raya Pentakosta yang tertulis dalam Injil. Masih ada lagi bukti bahwa Hari Raya Pentakosta yang ingin dirayakan Paulus adalah Hari Raya peringatan turunnya hukum Taurat. Turunnya Roh Kudus kepada para rasul terjadi di peringatan Hari Raya Pentakosta ada di Kisah Para Rasul 2. Tetapi di Kisah Para Rasul 20, Hari Raya Pentakosta yang dimaksud dan ingin dirayakan Paulus di Yerusalem adalah Hari Raya Pentakosta yang tertulis dalam hukum Taurat yang mewajibkan laki-laki ikut pertemuan kudus di 3 hari raya pertama, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Saya mau bacakan ayatnya, Kisah Para Rasul 20 ayat 16. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Ya, karena hukumnya wajib bagi laki-laki Yahudi untuk ikut merayakan hari raya utama di Yerusalem itu. Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Ya. Perintahnya di hukum Taurat adalah perintah yang ke-114, yaitu hadir di ruang kudus pada hari-hari raya. Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi sudah ada hari raya Pentakosta dulu yang diperingati oleh bangsa Yahudi setiap tahunnya, baru pada saat perayaan Pentakosta sesudah Yesua naik ke surga terjadi peristiwa turunnya Roh Kudus ke bumi. Sayangnya ada ajaran yang mengganti arti peringatan hari raya Pentakosta menjadi hari raya peringatan turunnya Roh Kudus, yang sudah pasti tidak sesuai dengan yang diperintahkan Elohim sejak dulu. Kalau mau percaya Injil itu ya satu buku dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Satu kesatuan utuh. Jangan diambil yang disukai saja. Sebab firman Tuhan tidak pernah gugur dan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ini tertulis di Yohanes 10 ayat 35. Jikalau mereka kepada firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Ya.
kitab suci tidak dapat dibatalkan, tidak boleh diganti. Terlalu berani ya, sudah mengganti firman Tuhan. Sebelum saya tutup khotbah ini, saya mau bacakan ke-10 perintah yang ditulis Bapa dengan jarinya di 2 loh batu. Karena tidak sama dengan 10 perintah Allah yang kita baca sekarang ya. Jadi saya mau sebutkan yang di dalam Alkitab. Ini tertulis di Keluaran 20 ayat 1 sampai 12. Saya mau bacakan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada bapa, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ke-10 perintah Tuhan ini sekarang juga sudah diganti sebagian. Tapi kalau mau tahu yang benar, silahkan baca di Injil ya. Mari kita back to Bible. Semoga hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa juga bisa tertulis di dalam loh hati setiap kita. Amin. Saya mau tutup. Nah, jadi hari raya Pentakosta sudah ditetapkan oleh Bapa menjadi ketetapan untuk selama-lamanya sebagai peringatan turunnya hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Namun di hari raya Pentakosta itu juga terjadi 2 peristiwa besar lainnya, yaitu kelahiran Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus ke bumi. Bapa melakukan hal besar, bukan mengambil sebarang waktu ya, tapi waktu yang memang sudah ada hal besar yang dilakukan sebelumnya. Masa Bapa memberi putranya dan memberikan rohnya kepada manusia ambil waktu sembarang hari. Tidak tahu. Kita saja yang manusia kalau menikah cari tanggal cantik ya. Kalau mau melahirkan anaknya operasi sesar juga cari tanggal cantik. Nah Bapaknya juga. Dia mau memberikan anaknya Tuhan Yesus kepada manusia dan juga memberikan rohnya yaitu Ruach HaKodes kepada manusia.
mengambil tanggal istimewa. Kapan itu? Yaitu di hari raya Pentakosta, saat Tuhan memberikan hukum-hukumnya untuk manusia di bumi. Semoga Anda semua memahaminya. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.